Bab 1. Bayangan kecelakaan dan misteri ronsen. Hening rumah sakit terasa begitu menekan. Cahaya lampu neon yang berkedip di koridor panjang menjadi saksi dari kabar buruk yang menimpa keluarga Erlan. Erlan, seorang mahasiswa kedokteran yang berjuang menyelesaikannya lewat beasiswa, berdiri mematung di hadapan ibunya. Dokter baru saja menyerahkan hasil CT scan dan ronsen sang adik, Maya. Ada patah tulang serius di area tulang belakang serta kaki kiri Maya, ditambah serabut saraf yang terputus. Jika tidak segera dirujuk ke rumah sakit kota besar untuk tindakan operasi khusus, Maya terancam mengalami kelumpuhan total seumur hidup. Namun, beasiswa Erlan jelas jauh dari kata cukup untuk membiayai operasi sebesar itu. Sang ibu tiri melampiaskan kekesalannya, menyalahkan ketidakmampuan Erlan dan mengungkit dendam lama mendiang suaminya. Sementara itu, Widi, adik kandung Erlan, menyimpan ketakutan luar biasa. Ia yakin cedera Maya bukanlah murni kecelakaan lalu lintas. Di lorong rumah sakit yang sepi, Widi melihat sosok makhluk misterius bertubuh kerdil yang menyeramkan, sebuah makhluk berwujud mistis yang terus membuntutinya. Namun Erlan, yang dibesarkan dalam pemikiran rasional kedokteran modern, awalnya menepis pengakuan Widi dan menganggap adiknya hanya sedang tertekan. Bab 2. Keajaiban semu dan panggilan keramat. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di kamar perawatan. Maya, yang sebelumnya divonis lumpuh total dan membutuhkan waktu pemulihan bertahun-tahun, tiba-tiba menunjukkan perkembangan yang tidak alami. Tanpa perban dan alat bantu, Maya berdiri, melangkah perlahan. Bahkan Dr. Budi sendiri merasa kebingungan dan menyebutnya sebagai sebuah mukjizat medis yang tak dapat dijelaskan. Namun, sang ibu justru bertindak aneh. Bukannya membawa Maya berobat secara medis di kota, ia memutuskan untuk memboyong seluruh keluarga kembali ke kampung halaman kakek mereka, sebuah pemukiman terisolasi yang dikenal dengan sebutan Kampung Keramat. Erlan menolak keras rencana tersebut. Baginya, membawa orang sakit ke tempat terpencil tanpa fasilitas listrik dan medis adalah tindakan bodoh. Kita hidup di zaman modern, Bu. Kenapa harus percaya pada hal-hal mistis seperti itu? Seru Erlan. Namun sang ibu tidak peduli. Didorong oleh bisikan sang kakek, Jabo, yang meyakini bahwa hanya penguasa tanah keramat yang dapat menyembuhkan penyakit dan menjaga keluarga mereka. Bab 3. Jejak Kampung Pekandang dan Rahasia Jengkot. Mobil tua kakek menembus jalanan terjal dan berkabut tebal menuju Kampung Pekandang. Suasana kampung sangat mencekam, rumah-rumah kayu lapuk berdiri kosong, tidak ada saluran listrik, dan halaman depan rumah-rumah warga justru dipenuhi gundukan nisan kuburan. Kampung itu telah menjadi kampung mati, akibat wabah misterius yang menewaskan sebagian besar penduduknya. Di tengah keheningan, Erlan bertemu dengan Bang Johar, seorang warga lokal yang membocorkan rahasia kelam. Johar menunjukkan sebuah kotak kayu tua berisi jenggot, makhluk gaib berukuran kecil yang dikirim oleh seseorang. Johar menjelaskan bahwa jenggot tersebut bukanlah benda sembarangan, makhluk itu telah mengintai Maya sejak di rumah sakit. Jenggot ini dikirim oleh pemilik ritual tanah keramat, jelas Johar dengan suara berat. Jiwa adikmu telah ditandai untuk dijadikan tumbal. Jenggot ini akan membuntutinya sampai mati, agar si pemilik ritual dapat mencuri sisa umur jiwanya untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Bab 4. Teror ritual mencekam. Misteri di rumah kakek kian memuncak. Maya tidak lagi bertindak sebagai manusia biasa. Dalam cengkeraman gaib, matanya melotot kosong, tubuhnya bergerak kaku, dan suara yang keluar dari mulutnya terdengar mengerikan. Di saat yang sama, Widi mendadak hilang tanpa jejak dari dalam rumah.
Erlan berpacu dengan waktu. Ia mendapati kakeknya, Jabo, dan seorang dukun bernama Bajang sedang memimpin ritual syirik di pusat bangunan keramat. Ternyata, wabah di kampung diciptakan sengaja oleh persengkongkolan mereka demi memberi persembahan darah. Sang kakek tega mengorbankan jiwa cucunya sendiri demi kesembuhan penyakit pribadinya dan perjanjian gaib dengan penguasa tanah keramat. Melihat kekejaman itu, Bajang yang dipenuhi rasa serakah justru berbalik mengkhianati Jabo. Bajang mengungkapkan bahwa tempat itu bukanlah wadah penyembuhan, melainkan sarang bagi iblis untuk menjadikan manusia sebagai bangkai dan tempat bersarang roh-roh jahat. Bab 5. Pertempuran mencekam. Mengetahui jiwa adik-adiknya dalam bahaya besar, Erlan mengesampingkan logika akademisnya. Dibantu oleh Johar yang sadar dan ingin bertobat dari jalan kesesatan, Erlan bertekad merobohkan dan membakar bangunan punden keramat. "Tidak ada yang boleh menyakiti keluarga saya," teriak Erlan sambil menerobos kepulan asap ritual. Bajang membalas dengan merapalkan mantra-mantra hitam kuno, membangkitkan ilmu gaib untuk menghentikan Erlan. Pertarungan berlangsung menegangkan, diiringi teriakan roh-roh penasaran yang menuntut keadilan. Dengan sisa kekuatan dan keberaniannya, Erlan menghancurkan simbol-simbol pemujaan keramat. Seiring hancurnya punden gaib itu, ikatan mistis yang menjerat tubuh dan jiwa Maya akhirnya terputus. Iblis-iblis yang haus darah terusir, dan persekongkolan ilmu hitam Bajang memakan dirinya sendiri. Bab 6. Cahaya Kedamaian. Suasana tenang perlahan melingkupi kampung Pekandang. Asap hitam sisa kebakaran bangunan keramat perlahan menghilang tertiup angin. Maya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat meski masih lemas, dan Widi pun berhasil diselamatkan dari sekapan gaib. Di gubuknya yang sederhana, Johar terlihat sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Erlan, Maya, dan Widi mendatangi Johar untuk mengucapkan terima kasih yang mendalam sebelum kembali ke kota. "Terima kasih banyak, Bang Johar," ujar Erlan dengan tulus. "Kalau bukan karena bantuan abang, kami tidak tahu apa yang akan terjadi." Johar tersenyum teduh. "Segala puji bagi Allah. Dulu saya lama tersesat, tapi beruntung Allah masih membukakan pintu tobat. Ingatlah, meminta atau menggantungkan nasib kepada selain Allah adalah perbuatan musyrik yang sangat besar dosa dan bahayanya." Erlan mengangguk mantap. Mereka kini menyadari bahwa melangkah di jalan keimanan yang benar adalah satu-satunya pelindung sejati dari kegelapan. Dengan senyuman lega, Erlan membimbing kedua adiknya meninggalkan kampung mati itu menuju kehidupan baru yang lebih terang.